Hai guys, ketemu lagi bersama saya di ID Studio Gaming. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah OPM, yaitu kelanjutan dari video kemarin yang kita sudah unboxing. Jika kalian belum nonton, langsung cek kiri atas atau kanan atas pojok video. Dan hari ini kita akan membahas sebuah OPM, teman-teman. Jadi OPM itu apa sih, teman-teman? Nah, OPM itu adalah Optical Power Meter yang fungsinya yaitu mengecek redaman dalam sebuah serat kabel fiber optik, teman-teman. Dan videonya aku akan bagi jadi dua part. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang OPM-nya itu sendiri. Terus yang kedua adalah kita akan membahas tentang cleaver dan bagaimana nyambung kabel fiber optik itu tersendiri. Jadi video kali ini kita akan membahas dan belajar bagaimana cara penggunaan OPM itu sendiri dan cara membaca redaman. Oke. So, jadi jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan share teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Oke guys, kita langsung aja kita akan membahas tentang OPM-nya. Nah, ini adalah OPM-nya teman-teman. OPM ini dari Zimlink. Di video kemarin kita sudah bahas, ini dari Zimlink. Ini dari Zimlink teman-teman. Nah, kita ya, ini dari Zimlink. Dan kalau kita lihat sendiri untuk OPM-nya itu memang kecil teman-teman ya. Memang kecil sekali. Jadi untuk OPM-nya itu apa aja sih yang ada di dalam OPM itu tersendiri? Nah, di sebelah sini sampingnya itu kuning polos, ada sedikit ada gripnya, jadi dipegang itu enak banget teman-teman. Dan di depan sini ada senternya teman-teman. Jadi senter itu kita ini matikan dulu. Nah, ini senternya teman-teman. Samping juga ada gripnya sama, dan di paling ujung sini ini ada namanya RJ45. Wow. Jadi OPM ini buat aku pribadi munyil tapi lumayan lengkap gimana ya? Iya, lumayan lengkap lah intinya ya. Enggak hanya sekaligus kita gunakan untuk cek redaman, tapi kita juga bisa gunakan tes LAN juga. Yang paling bawah sendiri kalian bisa lihat sini ada LAN, ada RJ45 sama USB. Nah, USB ini saya kurang tahu teman-teman fungsinya itu apa. Saya kira itu untuk charging. Setelah saya colokkan menggunakan micro USB charger biasa, itu tidak nambah pada baterainya. Jadi saya kurang paham ini fungsi kerjanya untuk apa, saya kurang paham. Oke, di layarnya ini layarnya sekitar 4 inchian teman-teman, 4 inci atau 3 inci ya. Di depan sini ada konektor untuk testing RJ45 nya, angka 1 sampai 8. Dan sampai sini itu adalah tombol untuk power, ada unit, ada light ini untuk mengaktifkan layar cahaya pada layar. Kita matikan aja teman-teman karena terlalu silau. Terus yang sini itu untuk dioda. Ini dioda teman-teman. Dioda itu apa? Nanti saya jelaskan fungsi dari dioda. Sama ada ref, sama ada light. Nah, sendiri. Oke, kita akan coba untuk menggunakan dari ini. Sebelum kita gunakan kabel power ini, saya kenalkan dulu. Selain dia sebagai untuk tes serat kabel fiber, jadi dia juga bisa untuk ngecek LAN juga teman-teman. Saya contohkan ya teman-teman ya. Di sini tuh ini kita buka. Nah, ini dia. Ini yang aku suka dari coba untuk gunakan kabel LAN teman-teman. Ini yang aku suka dari ini ya. Setelah itu kita colokkan yang paling bawah. Sini. Nah, cara penggunaannya gimana teman-teman? Kok nggak bisa bang cara gunanya? Oke, saya akan jelaskan cara penggunaan. Cara penggunaannya adalah kita menekan tombol unit selama
2 detik atau 3 detik atau 5 detik ya, ini sampai keluar RJ45 tuh jalan kan. Emang gila nih, ini OPM yang bener-bener yang bisa aku rekomendasikan buat teman-teman ya, sebagai pelengkap untuk RT RW netnya. Ini memang cocok banget cuy, jadi sumpah ini cocok banget. Ini fungsi yang aku suka dari apa namanya, dari OPM dari Zimlink nih. Selain kecil dan unik, dia juga fungsinya juga lumayan banyak. Oke, itu adalah fungsi dari OPM selain sebagai tes serat fiber optik. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana cara penggunaannya, teman-teman. Nah, untuk penggunaannya, teman-teman perlu diperhatikan di tombol atas sendiri di sini. Itu adalah dioda. Atas sendirinya kalau nggak salah dioda ya, apa? Nominal yang perlu diperhatikan. Nah, untuk mengecek redaman kabel fiber optik yang dicolokkan ke konverter A, kita harus pakai dioda 1310 teman-teman ya. 1310 gitu teman-teman ya. Gimana cara penggunanya teman-teman? Cara penggunaannya yang paling sederhana adalah aku sudah siapkan nih kabel fiber optik di sini yang pendek kayak gini. Kita coba caranya. Yang pertama adalah kita buka dulu penutupnya di serat kabel di fiber optiknya, terus yang sampingnya juga. Nah, setelah itu kita contohkan di sini yang A ya, yang A kita contohkan di sini yang A. Nah, ini udah kebuka, kita colokkan yang agak grip di atas ini masuk ke sini sampai bunyi cetak. Oke, ini sudah selesai. Nah, terus kita taruh di sini. Nah, yang ujung atas ini ya, ini untuk ngecek redamannya teman-teman ya. Kita coba buka, kita masukkan sini. Oke. Setelah itu kita tekan tombol dioda. Bukan. Kita ambil diodanya sekitar 1310 ya. Setelah itu kita cek rif. Nah, 70. Nah, kenapa min 70? Ini dikarenakan konverternya itu belum aktif teman-teman ya. Konverternya belum ada tegangan listrik, jadi kita nggak bisa ngecek berapa dpm yang kita dapat. Nah, kita colokan dulu untuk konverternya. Ini powernya kita colokan dulu powernya. Oke, sampai nyala teman-teman. Nah, kalau nyala seperti ini nanti akan kelihatan redaman yang kita dapat. Sebentar. Main 70. Nah, di sini kita dapat redaman 06,1 ya. Jadi ini terlalu bagus teman-teman ya, redaman di sini terlalu bagus. Jadi teman-teman nanti untuk mengetahui redamannya yang paling bagus itu berapa ya, yang paling kecil tentunya, yang paling kecil ya, yang paling kecil. Cuman untuk rata-ratanya biasanya saya gunakan angka 10, min 10. Di bawah min 10 itu udah bagus teman-teman ya. Biasanya aku rata-rata menggunakan di bawah min 10 atau min 11 lah, paling jelek-jeleknya min 11. Itu udah bagus untuk pembawaan bandwidth yang besar. Tapi kalau nggak bisa dapat redaman segitu yang cukup bagus, teman-teman bisa cek konektornya atau senter ujung dari kabel fibernya. Mungkin redaman yang didapat atau cahaya yang dapat itu terlalu redup teman-teman.
seperti itu. Oke, ini adalah pengecekan dari konverter A. Terus bagaimana untuk ngecek dari konverter B? Oke, kita cabut aja ya konverter A. Kita cabut aja. Ini yang A konverternya. Setelah itu kita gunakan konverter B. Kita colokkan dulu seperti biasa. Oke. Dan powernya. Cep. Oke. Tadi main 7 ya. Oke, kita coba ulang lagi. Sekarang dapat main 3. Oke, kenapa dapat main 3? Karena kita belum ngeset dioda di angka 2000 ya teman-teman. Biasanya aku di atas 2200 ya. Bisa bagus. 1490 biasanya saya gunakan. Kita klik tambah F. Oke. Ini udah terlalu bagus sih sebenarnya. Di 15.000 ini biasanya umumnya dipakai oleh teman-teman ya. Di 15 ribuan kayak gini. Atau 16.000 itu juga nggak masalah. Redaman dari A dan B itu biasanya berbeda teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir karena mungkin selisihnya juga nggak terlalu banyak. Biasanya seperti